Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam seri belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Pada video yang lalu itu saya mengetengahkan tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi ini yang ada di video yang lalu ya, video sebelum ini ya. Ini yang ada di video yang lalu, jadi kita sudah membuat persamaan dasar akuntansi sehingga ketemu saldonya. Kasnya sisa 51.000 ya, ada sewa dibayar di muka, ada perlengkapan, peralatan dan seterusnya. Nah, ini kemudian modal Nyonya Cantik ya. Kemudian ada liabilitas yang semuanya seandainya dibuat laporan posisi keuangan pada tanggal 7, maka posisinya seperti ini. Ini hanya mengulang yang kemarin, ada aset atau hartanya, ada kas dan seterusnya ya, punya kendaraan, punya peralatan. Kemudian ada hutang, di sini ada hutang 45.000. Kemudian modal Nyonya Cantik 45 juta ya, modal Nyonya Cantik 100 juta. Sehingga total aset ditambah total asetnya ditambahkan semua menjadi 145 juta. Dan di sini ini ada 145 juta. Sedangkan liabilitasnya 45 juta dan ekuitasnya 100 juta. Ini akan saya hapus untuk saya taruh di atas ya. Jadi saldo terakhir ini untuk dilanjutkan dengan transaksi berikutnya. Ya, kita lanjutkan posisi terakhir ya. Posisi terakhir itu saldonya seperti ini ya. Kasnya 51 juta, sewa dibayar di muka 24 juta dan seterusnya. Nah, sekarang akan saya lanjutkan dengan bagaimana bila ada pendapatan dan beban. Ya. Ini kalau yang kemarin itu kan baru Nyonya Cantik itu menginvestasikan uangnya ke perusahaan dan kemudian membeli aset. Ya, sekarang bagaimana bila ada pelanggan yang sudah datang. Ya, sudah datang ke salon tersebut. Nah, karena ini ada pelanggan yang sudah datang, maka itu akan muncul yang namanya pendapatan. Pendapatan bagi salon cantik ini. Bagaimana dampaknya pendapatan? Kalau ada pendapatan, maka pendapatan itu akan merubah modal. Modalnya Nyonya Cantik. Jadi semua pendapatan ya. Nah, ini pendapatan ini akan berpengaruh ke modal. Karena kalau pendapatan berarti dia menambah modal. Pendapatan menambah modal. Tetapi selain pendapatan, perusahaan juga bisa mengeluarkan beban. Ya, salon cantik ini juga mengeluarkan beban. Nah, ini juga pengaruh ke modal. Modal siapa? Modal Nyonya Cantik ini karena dia perusahaan perseorangan. Beban contohnya apa saja? Misalnya membayar gaji. Nah, ini ya beban gaji. Ada beban apa lagi? Misalnya bayar listrik, ya beban listrik. Bayar telepon, ya. Kemudian beban telepon tadi ya, bayar air ya. Kemudian misalnya dia membayar iklan untuk 1 kali terbit, biaya iklan, beban iklan ya. Nah, di sini semuanya terkait dengan beban. Tetapi kalau ada pertanyaan, kalau bayar iklannya untuk 10 kali terbit dibayar sekaligus. Nah, ingat ada kata-kata sekaligus. Ya, kalau sekaligus dibayar di depan, maka dia tidak masuk di beban iklan. Tapi di sini masuk di mana? Ingat, ada yang namanya dibayar di muka. Nah, kalau saya bayar sewa, sewanya itu hanya untuk 1 bulan itu ya, tidak untuk beberapa tahun misalnya, maka disebut beban sewa. Tetapi kalau sudah bayar sewa seperti ini kan bayar 2 tahun ke depan, bayar 1 tahun kan belum ditempati. Ya, dia baru bayar di depan, sekaligus dibayar, maka masuk dibayar di muka. Demikian juga dengan iklan.
bayar iklan untuk 10 kali terbit, kan belum terbit iklannya. 10-10-nya belum terbit. Nanti terbitnya satu persatu. Nah, karena terbitnya satu persatu, maka karena terbitnya satu persatu, maka dimasukkan di akun dibayar di muka atau prepaid advertising. Beda kalau saya terbit satu, kemudian saya bayar nih. Nah, berarti tidak ada yang dibayar di depan. Langsung masuk beban iklan. Ya, demikian ya. Loh, kalau beban listrik bisa enggak dibayar di muka? Nah, kalau bayar listrik bagaimana? Kan setiap bulan bayar ya, kita tidak bayar sekaligus untuk setahun misalnya untuk listrik. Nah, itu berarti tidak ada yang listrik yang dibayar di muka. Ya. Oke, demikian juga dengan gaji ya. Nah, masuk di beban gaji. Jadi saya ulangi, modal Nyonya Cantik akan berubah. Modal Nyonya Cantik akan berubah bila ada pendapatan dan beban. Ini khusus untuk perusahaan perseorangan. Saya tambahkan sedikit, ada bagaimana dengan perseroan? Kemarin kan ada perusahaan yang bentuknya PT. Modalnya dalam bentuk apa? Saham, ya. Kalau dia PT, ya, itu maka di dalam ekuitasnya, ya, ini ya, itu ada modal saham dan ada saldo laba atau laba ditahan. Ya, atau laba ditahan. Atau bahasa Inggrisnya return earning. Nah, ini ada modal saham. Ya, ini ada share capital. Nah, bedanya apa? Kita lihat bedanya dulu. Meskipun nanti yang kita pelajari ini dulu ya. Kalau ada pendapatan dan beban, ini pengaruh ke modalnya Nyonya Cantik langsung. Tetapi kalau dia bentuknya PT atau perseroan tadi, maka bila ada pendapatan, ada beban, itu masuknya tidak ke modal saham, ya, tetapi ke laba ditahan atau saldo laba atau return earning. Jadi inilah yang merubah pendapatan dan beban, yang merubah saldo laba. Ya, bukan merubah modal saham. Bedanya di situ. Jadi kalau di sini yang merubah modal adalah pendapatan dan beban, tetapi kalau di PT itu ada dua akun yang semuanya ada di ekuitas, yaitu modal saham dan saldo laba atau disebut juga laba ditahan atau disebut juga dengan return earning. Ya, itu pemahaman awal tentang perubahan modal ini dikarenakan adanya pendapatan dan beban. Kita lanjutkan. Contoh transaksi yang merubah modal disebabkan karena ada pendapatan. Tanggal 8. Ya, tanggal 8 ada pelanggan yang menggunakan jasa salon cantik. Ya, misalnya pelanggan tersebut rias wajah ya. Maka Nyonya Cantik itu mendapatkan uang ya, rias wajah, potong rambut, kemudian krimbat ya dan sebagainya. Pada hari itu tanggal 8 mendapatkan uang masuk 1 juta. Nah, karena uangnya diterima tunai, maka apa yang berubah di sini? Ya, kas bertambah. Ya, ini ya, kas bertambah 1 juta. Karena dapat uang tadi ya. Terus apalagi nih yang berubah? Nah, yang berubah langsung ke modal. Ya, modal bertambah berapa? Modal bertambah 1 juta. Mengapa bertambah 1 juta? Ya, ini tadi ya. Maafin dalam ribuan. Modal Nyonya Cantik bertambah 1 juta. Kenapa? Karena ada pendapatan jasa. Nah, di sini
bisa kita langsung jumlah, jadi langsung kita tahu berapa saldonya, 51 tambah 1, jadi kasnya menjadi tidak 51 juta lagi, tetapi 51 juta, tapi menjadi 52 juta. Bisa kita jumlah, atau misalnya nanti saja kita terakhir jumlahnya. Nah, ini terserah ya, kita bisa langsung jumlahkan, sehingga di sini ketemu saldo 52, di sini saldo 24, 25, 20, 25, 45, ya, modalnya di sini 101. Ini adalah saldo. Ya, terima kasih atas pertanyaan terkait dari ini. Ya. Ya, jadi 52 dan seterusnya. Tetapi bisa juga nanti saja misalnya saya tidak jumlahkan dulu, tidak kita lihat saldonya, berarti kita langsung ke transaksi berikutnya, nanti menjumlahnya di akhir. Ya, jadi di sini bisa langsung dijumlah sehingga tahu, atau di akhir. Tapi yang jelas yang di akhir harus cocok jumlahnya ya. Oke, kita lanjutkan transaksi berikutnya. Ada pelanggan ya, ada pelanggan yang datang untuk minta merias pengantin ya, merias pengantin. Nah, untuk merias pengantin itu biayanya misalnya 20 juta. Tetapi karena biayanya tadi 20 juta masih dibayar 5 juta DP ya, masih dibayar 5 juta, belum dibayar lunas. Bagaimana? Sekarang kita lihat di sini masih dibayar 5 juta, sisanya belum dibayar. Oke, kita lihat di sini. Maka perubahannya, kas tanggal 9, kas bertambah tetapi hanya 5 juta. Kenapa kas bertambah 5 juta? Karena yang diberikan tunai 5 juta. Jadi tadi rias pengantin tadi 20 juta baru dibayar 5 juta. Ya, ada jasa 20 juta yang 5 juta tunai, sedangkan sisanya itu kredit belum bayar. Nah, ya, atau kita sebut dengan piutang kita, tagihan kita. Bagaimana? Berarti karena dia tagihan, karena dia piutang, maka piutang itu merupakan aset, merupakan kelompok aset. Ini saya kecilkan dulu. Ya, kita lanjutkan. Karena jasa tadi kita dapatkan 20 juta, tetapi baru dibayar 5 juta oleh pelanggan, maka 5 juta itu menambah kas. Sisanya bagaimana? Sisanya bukan kas, tetapi masih berupa tagihan, berupa piutang. Maka muncullah harta kita yang berupa piutang 15 juta. Tetapi pendapatannya diakui berapa? Pendapatannya tetap diakui 20 juta. Pendapatan jasa. Loh, kenapa kok diakui 20? Ya karena sebetulnya kan transaksinya itu totalnya 20 juta. Meskipun baru dibayar 5 juta. Nah, inilah yang disebut dengan accrual ya. Accrual itu pendapatan dan beban akan diakui meskipun uangnya belum diterima atau belum dibayar. Nah, ini juga pendapatannya diakui meskipun uangnya belum diterima. Ya, accrual basis seperti itu. Kalau cash basis itu tidak ada pengakuan sebelum uangnya diterima. Ya, kalau bayar 5 juta ya diakui pendapatan 5 juta. Tetapi karena kita menganut accrual basis, maka yang pendapatan ini tetap diakui. Ya, tetap diakui meskipun uangnya baru diterima 5 juta. Pendapatannya diakui semua. Lalu sisanya apa? Sisanya merupakan piutang. Ya. Kemudian, nah ini ada lagi
ya ada lagi pelanggan datang nih. Rias lagi ya, satu keluarga rias. Ini mau ada acara begitu ya. Rias totalnya 15 juta, tetapi belum bayar. Nanti akan dibayar minggu depan misalnya ya. Ada 15 juta belum bayar. Belum bayar 15 juta. Berarti bagaimana? Ada kas yang masuk tidak? Tidak ada kas yang masuk. Karena belum bayar, semuanya masih piutang. Maka langsung di sini ya tanggal 10 ini ada 15 juta lagi ya. Kemudian ini masuk piutang, pendapatannya tetap bertambah 15 juta. Nah, apa beda yang pertama dan yang kedua? Kalau yang di sini ini ada pendapatan 20 baru dibayar 5, sehingga yang 15 merupakan piutang. Tetapi kalau yang di sini ya, yang di sini ada transaksi 15 juta tapi belum bayar semua ya, belum bayar sama sekali, sehingga kasnya tidak ada yang masuk, semuanya merupakan piutang. Tapi tetap diakui. Jadi modal tidak sama dengan kas. Pendapatan tidak sama dengan kas. Nah, ini seringkali yang bingung. Dianggap kalau ada pendapatan kasnya bertambah. Tidak. Ya, karena kita accrual basis maka ada pendapatan tetapi kasnya bisa jadi kasnya tidak ada. Ya, belum ada karena masih merupakan piutang. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana seandainya kita menerima pelunasan. Nah, ya. Ini yang manten tadi ya, pengantin tadi tanggal 11 melunasi. Nah, kita lihat piutangnya berapa? Piutangnya 15 juta. 15 juta sekarang dibayar. Berarti piutangnya berkurang. Ya, karena dibayar, ya, coba kita perhatikan, orangnya sekarang bayar. Kalau bayar berarti sudah tidak ada lagi piutang. Maka piutangnya berkurang. Kita kurangi piutangnya karena dia bayar. Ya, yang ini. Kemudian karena orang yang bayar, kita jadi dapat uang sekarang. Maka apa yang berubah? Ya, kasnya berubah. Kasnya berubah berapa? Kasnya bertambah 15 juta. Ya, ini. Terus kalau modal berubah enggak? Tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena ini kan sudah dicatat di sini ya, sebagai pendapatan. Ini hanya merupakan perubahan bentuk aset tadi yang semula piutang sekarang menjadi uang tunai. Ya. Sekarang perusahaan ini punya utang ini ya. Ini 45 juta ini. Kita bayar ini hutang perusahaan. Tanggal 11 membayar hutang. Ya, coba kita lihat, kita punya hutang 45, ini kita angsur, kita bayar. Kita bayar sebesar 10 juta. Ya, kita bayar 10 juta. Nah, bagaimana ini kalau bayar hutang? Coba kalau kita bayar hutang, kasnya bertambah atau berkurang? Pakai uang enggak bayarnya? Kita bayar kan pakai uang. Maka kasnya berkurang. Berkurang berapa? Kasnya berkurang 10 juta. Untuk apa berkurang 10 juta? Untuk bayar utang. Maka hutangnya pun berkurang 10 juta. Ini pengeluaran kas biasa ya, tidak terkait dengan pendapatan jasa yang dari salon tadi. Ya, dia hanya membayar hutang. Nah, lanjut, ini bagaimana bila ini ya, yang kedua ini yang satu keluarga rias tadi ya, ada rias tapi belum bayar. Sekarang orangnya datang untuk bayar. Ya, dibayar semua 15 juta. Maka karena orang yang bayar, maka kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Atau misalnya baru dibayar 10 gitu ya. Baru ini ya, transaksi ini baru dibayar 10 juta. Berarti ini kasnya bertambah 10. Sehingga piutangnya berkurang 10. Tidak berkurang 15 ya, karena baru dibayar 10. Oke, lanjut. Kemudian ini ada bayar listrik. Ya,
bayar listrik. Bayar listrik misalnya 1 juta. Ya, bagaimana dampaknya kalau bayar listrik? Bayar listrik pakai kas, berarti kasnya berkurang 1 juta. Ya, soal ada di deskripsi bawah ya. Kas berkurang 1 juta, kemudian, nah ingat modal berubah kalau ada pendapatan dan beban ya. Maka di sini ada beban listrik. Ya, sini ya. Maka ada beban listrik di sini, bayar listrik ya, atau disebut juga dengan beban listrik. Nah, di sini 1 juta menambah atau mengurangi modal. Ingat, kalau pendapatan itu menambah modal, kalau beban mengurangi modal. Saya ulangi, beban listrik kita bayar listrik pakai kas, maka kasnya berkurang. Kemudian karena itu beban itu mengurangi modal, sehingga di sini kita kurangi. Ya, misalnya lagi bayar gaji. Nah, ini bayar gaji misalnya tanggal 20 nih bayar gaji. Beban gaji. Ingat, bayar gaji itu gaji mengurangi kas. Ya, misalnya bayar gaji 2 juta. Maka di sini beban karena ada gaji, maka kasnya berkurang. Ya, kemudian modalnya berkurang. Kenapa modal berkurang? Karena ada beban. Kita jumlah semua, maka kasnya ini sekarang posisinya adalah 28. Ya, 28 juta. Sewa dibayar di muka 24, perlengkapan 25, peralatan 20, kendaraan 25, piutangnya masih tersisa 5 juta. Ya, posisi pada tanggal 20. Hutang usaha karena sudah dibayar 10, berarti di sini 35. Kemudian modal. Nah, ini modalnya sekarang kita jumlahkan di sini ya, ada 100. Kita buat laporan keuangan yang lain ya, yang selain laporan posisi keuangan ya. Kita mulai dari sini karena sudah ada pendapatan dan beban, maka kita buat laporan laba rugi atau disebut juga dengan income statement. Di sini income statement-nya untuk periode 1 Januari sampai 20 Januari. Nah, ya. Isinya apa? Income statement itu isinya pendapatan dan beban ya yang ada di perusahaan. Kita coba dilihat di sini, kita rinci pendapatan jasa atau kita sebut juga service revenue atau revenue gitu ya. Revenue totalnya adalah 1 juta 15 juta. Berarti totalnya 36 juta. Ini adalah pendapatan. Laporan laba rugi isinya pendapatan dikurangi beban. Sekarang kita rinci bebannya. Bebannya adalah ada beban apa saja tadi? Ada beban listrik. Beban listriknya berapa? 1 juta. Ya, beban listriknya ada 1 juta. Ada beban apa lagi? Beban gaji. Dan semua beban nanti kalau ada kita tulis di sini. Ini sebagai contoh baru ada 2 beban ya. Maka di sini adalah 3 juta. 3 juta itu adalah total bebannya. Beban 3 juta ini mengurangi pendapatan. Ya, sehingga posisinya sekarang kita lihat apakah laba atau rugi. Kalau pendapatan di atas beban, berarti dia posisinya laba. Nah, labanya berapa? Labanya 33 juta. Jadi laba 33 juta. Bagaimana laba 33 juta ini? Ada kaitannya apa dengan laporan yang lain ya? Laporan keuangan yang lain adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal.
Nah, laporan perubahan ekuitas ini modal Nyonya Cantik semula berapa? 100 juta. Karena ada pendapatan atau karena ada pendapatan dan beban, karena ada laba atau rugi ya. Jadi kalau pendapatannya itu di atas beban dia laba, kalau pendapatannya di bawah beban-beban maka dia rugi, maka laba atau rugi akan merubah modal Nyonya Cantik. Di sini kebetulan dia laba, maka labanya menambahkan di sini, menambahkan modal Nyonya Cantik. Modal Nyonya Cantik tidak lagi 100 juta tapi bertambah dengan adanya laba. Kemudian seandainya ada prive Nyonya Cantik, maka prive ini akan mengurangi. Apa sih prive itu? Drawing atau withdrawal atau prive itu adalah pengambilan pribadi. Ya, dia mengambil uang yang ada di perusahaan untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan perusahaan. Jadi kalau listrik kan tadi untuk keperluan perusahaan, tapi ini diambil oleh Nyonya Cantik untuk keperluan pribadinya. Jadi dia mengurangi modalnya. Ya, sehingga di sini mengurangi. Tapi kebetulan di perusahaan ini, di Salon Cantik tidak ada prive. Berarti modalnya sekarang modal Nyonya Cantik akhir, ya ini Nyonya Cantik yang awal modalnya 100, sekarang menjadi 133. Nah ini ya sama dengan ini. Jadi kalau kita baca, oh dia modalnya bertambah. Tapi hati-hati, ini hanya untuk perusahaan perseorangan. Kalau dia adalah perusahaan yang bentuknya perseroan, maka tidak ada perubahan ini ya. Jadi tidak ada modal saham awal ditambah laba dikurangi prive ya. Beda. Yang berubah nanti adalah laba ditahan atau saldo laba atau return earning-nya. Ya, itu nanti akan kita pelajari khusus ya. Insya Allah ada khusus untuk modal saham. Ya. Nah, kita sudah dapat berapa laporan nih? Ada laba rugi yang isinya pendapatan kurangi beban, ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir kita buat laporan posisi keuangan untuk per tanggal 20 Januari. Ya, ini saya buat di sini ya. Maka saya sekarang akan membuat laporan posisi keuangan. Statement of Financial Position ya untuk Salon Cantik per tanggal 20 Januari. Ya. Ini ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Ya, lanjut ya, tetap semangat ya. Untuk aset ini kita tulis di sini, kasnya berapa? Oh, sekarang jumlah kasnya 69 juta. Ya, ini ada kasnya 69 juta. Kemudian kita urutkan dari yang paling lancar. Yang paling lancar itu dari yang paling mudah menjadi uang, menjadi kas ya. Ini saya urutkan, nanti ada khusus ya, video khusus untuk membahas aset lancar ya dan aset tetap. Tapi nanti, jadi ini urutannya dari yang lancar dulu ya, aset itu sudah lancar dan tetap. Yang paling lancar ya, paling mudah jadi dari kas adalah kas itu sendiri ya, maka di sini paling atas adalah kas. Kemudian paling mudah jadi uang ini piutang ya, biasanya di sini kita tulis piutang. Nah, di sini urutannya piutang berapa? Piutangnya 5 juta. Kemudian sewa dibayar di muka, ini semacam piutang kita karena sudah bayar. Ya, ini 24 juta. Kemudian perlengkapan, ini masuk aset lancar ya. Umurnya kurang dari 1 tahun dan dia semakin ke atas ya, semakin dekat dengan kas, semakin mudah menjadi kas. Kalau piutang mudah jadi kas, kalau kita tagih terbayar ya, dia akan menjadi kas, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, ini kan tadi aset lancar ya, kemudian ada lagi di sini aset tetap. Aset lancar ini ya. Nah, ini current aset ya. Aset lancar, kemudian ada lagi aset tetap atau aktiva tetap. Nah, ini kita di sini punya apa saja? Oh, ada kendaraan 25, ada peralatan 20.
Ya, untuk pembagian aset lancar, aset tetap nanti ada khusus. Yang jelas kapan dia aset lancar itu biasanya kurang dari 1 tahun ya, digunakan untuk operasional sehari-hari itu kurang dari 1 tahun. Kemudian urutannya bagaimana? Urutannya dibuat yang paling lancar taruh di atas. Kalau aset tetap bagaimana? Aset tetap itu dimiliki untuk lebih dari setahun ya, misalnya punya kendaraan, kemudian punya tanah, punya gedung ya, punya mesin, itu aset tetap. Diurutkan dari yang paling tetap, bisa di sini ada tanah ya, kendaraan dan seterusnya. Oke, total sekarang aset lancar kita total aset lancar 123 juta. Total aset tetap 45 juta. Jadi total asetnya adalah ini ya. Dua ini kita jumlahkan 168 juta. Ya, total aset 168 juta. Kemudian liabilitas, saya punya hutang usaha. Hutangnya sudah dibayar tapi masih ada saldonya. Hutangnya senilai 35 juta ya. Kemudian ekuitas. Nah, ini modal Nyonya Cantik. Modal Nyonya Cantik sekarang berapa? Tidak lagi 100 juta, tetapi modal Nyonya Cantik adalah 133 juta. Ya, modal Nyonya Cantik adalah 133 juta. Dari mana 133 juta ini? Dari perubahan ekuitas. Ya, ini ya, yang dari sini. Ya. Berapakah total sekarang total aset berapakah sekarang total liabilitas plus ekuitas ya, atau disebut juga total pasiva ya. Total liabilitas plus ekuitas, maka di sini adalah 168 juta. Ya. Demikian gambaran tentang persamaan dasar akuntansi. Untuk video berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan ya bagaimana membuat jurnal ya terkait dengan siklus akuntansi. Jadi di sini mudah sebetulnya kita belajar dengan tidak usah dihafalkan ya, tidak usah kita hafalkan, kita cukup tahu bahwa apabila ada transaksi ini yang berupa apa ya. Seandainya ada pembayaran hutang yang berubah apa ya? Oh, bayar hutang pakai uang, berarti kasnya berkurang, utangnya bertambah atau berkurang? Yang jelas kalau dibayar hutang berkurang. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah dihafal tetapi dipahami. Ya, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar akuntansi. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar step by step ya, pelan-pelan belajar untuk membuat atau belajar dalam membuat suatu siklus akuntansi ya di perusahaan jasa. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.